Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam, semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak sekalian, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana cara membahas masalah himpunan yang sering muncul di SNBT. Nah ya. Nah, khususnya soal-soal yang berkenaan bagaimana cara membaca data, ya, bagaimana cara membaca data yang tersaji. Nah, untuk langkah awal, saya akan membawa pelan-pelan, nak, pelan-pelan cara membacanya sebelum nanti kita akan belajar lebih cepat, ya. Nah, misal soal ini, nak, perhatikan gambar. Jadi ada gambar, ya. Ada tiga kelompok A, B, C. Ada yang diarsir dengan tanda hitam, ada yang kosong ya, putih ini ya. Pertanyaannya, notasi dari daerah yang diarsir adalah, jadi notasi dari daerah yang diarsir. Nah, anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan ini tentu sebagaimana biasa ya, banyak cara yang bisa dilakukan, banyak caranya. Caranya banyak, cara yang bisa dilakukan itu banyak, nak. Yang populer, cara pertama yang populer adalah dengan cara pemberian nomor, penomoran. Jadi diberikan nomor, nak. Misalnya, daerah luar kita beri nomor satu, ini satu, kemudian A, dua, kemudian tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sehingga untuk soal ini daerah yang diarsir adalah daerah selain nomor 2, 5, dan 8. Berarti daerahnya yang diarsir ya. Yang harus jadi jawabannya adalah satu, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 6, dan 7. Artinya tidak termasuk jawaban, ini jawaban yang benar ya. Tidak termasuk jawaban adalah nomor berapa? Ya, 2, 5, dan 8. Ini tidak termasuk jawaban. Jawabannya yang termasuk harus lengkap, nak. Satu, 3, 4, 6, dan 7. Itu yang pertama, nak. Catatan berikutnya harus kemudian dimengerti ya. Nah, tanda U begini itu singkatan dari union, artinya gabung. Ya, digabungkan. Atau bahasa mudahnya terikat dengan operasi penyembelahan. Apa? Ya. Sementara eh, kebalikannya seperti ini bacanya irisan anggota bersama maksudnya, nak. Ini irisan ini artinya anggota bersama. Artinya anggota yang dimiliki oleh kelompok secara bersama-sama gitu, nak. Irisan beda dengan tanda kurang. Tanda kurang ini artinya mengeluarkan yang bukan, ya, mengeluarkan atau membuang yang bukan, mengeluarkan yang bukan. Nah, ini istilah-istilah yang menjadi dasar dari kita untuk mengerjakan soal ini. Nah, sekarang perhatikan, nak, tetap saja kaedahnya dahulukan daerah yang dikurung, gitu, nak ya. Jadi untuk soal ini, coba nak perhatikan untuk soal ini ya. Sebagaimana misalnya kita mau bahas B ya, jawaban A. Jadi B digabung A iris C. Sementara B, coba lihat B, nak, B ini ya. Maka B itu anggotanya adalah 3, 4, 6, dan 7 gitu kan. 3, 4, 6, dan 7 itu B. Digabung, ditambahkan anggota yang menjadi anggota A sekaligus anggota C. Itu mana iris. Anggota A sekaligus anggota C. Kalau kita lihat, anggota A sekaligus anggota C adalah, ya ini ya, 4 dan 5. Nah, 4 dan 5 itu ada pada A, juga ada pada C. Berarti 3, 4, 6, 7 digabungkan dengan 4 dan 5.
maka hasilnya menjadi 3, 4, 5, tambahannya 6 dan 7. Nah, kita perhatikan tadi syaratnya, nak. Syaratnya. Syaratnya untuk jawabannya mesti ada satu. Maka di soal ini tidak, di jawaban A tidak ada satu. Maka dipastikan A bukan jawabannya. Nah, gitu ya. A bukan jawabannya. Kenapa? Karena jawabannya harus ada satu. Ya. Dan faktor lain, nak, jawabannya tidak boleh ada 5, maka satu harus ada, 5 tidak boleh ada. Sementara untuk notasi A ada limanya, ya, tidak ada satu, ada 5, tidak ada satu. Maka untuk opsi A dipastikan salah, gitu, nak. Nah, kemudian yang kedua ya, B gabung semesta. Bukankah B ada di dalam semesta? Ya berarti semesta ya. Apa itu semesta? Semuanya. Berarti dari 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dikurangi, dikeluarkan yang menjadi anggota A sekaligus anggota C. Tadi sudah ada. Siapa aja? 4 dan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikeluarkan 4 dan 5. Maka yang menjadi sisa 1, 2, 3, 4-nya dibuang, 5-nya dikeluarkan, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang lihat syaratnya, nak. Syaratnya harus ada satu. Oh, sudah ada satu. Tapi ingat, syaratnya nggak boleh ada dua. Maka duanya menjadi ciri bahwasanya jawaban B salah. Karena B ya ada dua. Sementara jawabannya tidak boleh ada dua. Yang nggak boleh ada 258. Nampak kan 258 itu daerah yang putih, tidak diarsir. Nah, sekarang jawaban berikutnya ya C. A iris C. A iris C. Tulisan C di atas ini komplement. Artinya apa? Yang bukan anggota dari A iris C. Berarti jadi bukan anggota 45. Siapa aja? Semuanya. Semuanya yang bukan anggota 4 dan 5. Berarti 1, 2, 3, 6, 7, 8 tanpa 4 dan 5. Dikurangi B. Dikurangi apa? Dikurangi 3, 4, 6, dan 7. Dikurangi 3, dikurangi 4, dikurangi 6, dikurangi 7. Maka hasilnya menjadi 1, 2, dan 8. Perhatikan ciri-ciri jawabannya. Jawabannya harus ada 3. 1, 2, 8 tidak ada 3. Jawabannya harus ada 4. 1, 2, 8 tidak ada 4. Jawabannya harus ada 6 dan 7. Maka jawabannya tidak ada pada opsi C. Salah lagi. Bisa dibuktikan juga, nak, bahwasannya kan jawabannya nggak boleh ada dua. Nah, ini ada dua, nggak boleh. Jawabannya nggak boleh ada 8. Di sini ada 8, nggak boleh. Maka ini menjadi ciri bahwasannya untuk soal kita ini juga bukan notasi untuk opsional C. Gitu ya. Bukan. Nah, berikutnya yang ke D. Nah, berikutnya yang ke D. Nah. B, B digabung A iris C komplement. Nah, seakan-akan ini, nak, kebalikan dari bentuk yang di atas. Jadi 1, 2, 3, 6, 7, 8 itu A iris C komplement digabung dengan 3, 4, 6, 7. Langsung saja saya jawab ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. Betul kan? Kemudian 6, 7, 8. Tentu ini jawabannya juga keliru. Kenapa? Disyaratkan nggak boleh ada dua. Disyaratkan nggak boleh ada 8. Maka jawaban D juga bukan. Nah, kesimpulannya, nah, kalau pakai cara penomoran ini, nah ya, kalau pakai cara penomoran ini memang diuji satu-satu, satu-satu ya. A diuji, B diuji, C diuji, D diuji. Ketika A salah, B salah, C salah, D salah, maka jawabannya dipastikan apa? Ya, dipastikan E. Pertanyaannya kenapa? Nah, sekarang perhatikan. A gabung C kurang B. Berarti kalau kita lihat ya,
A gabung C. A gabung C. Berarti mulai dari 2, 3, 4, 5 gabung C. 7, 8 gitu kan. Dikurangi B. Dikurangi B. B-nya apa aja nak? Ya. B-nya 3, 4, 6, 7. Maka setelah dikurangi 3-nya hilang, 4-nya hilang, ya kan? Betul ya? Kemudian 7-nya hilang. Maka yang tersisa adalah 258. Ya, yang tersisa adalah 258. Seakan-akan ini pasti salah. Kan 258 itu jelas daerah yang salah. Tapi ingat, di luarnya ada tanda komplemen. Selain itu. Berarti apa jawabannya? Selain 258. Ya betul lah. Selain 258 itulah yang menjadi 1, 3, 4, 6, dan 7. Jadi komplemen itu artinya selain. Selain 258 siapa aja? 1, 3, 4, 6, dan 7. Maka untuk soal nomor 1 jelas jawaban E. Ya, jawabannya E. Nah ini cara pertama. Nak. Untuk cara pertama ini memang kelihatannya lambat. Ya, betul nak, kelihatannya lambat. Tapi ini sebenarnya adalah cara paling teliti, paling akurat ya, paling jelas untuk menggambarkan apa jawaban yang diinginkan. Nah, itu cara yang pertama ya. Caranya dengan cara penomoran. Dibuat nomor. Masing-masing ruang dibuat nomor ya. Satu, misalnya 2. Nah, 2 di sini artinya A saja. 3 berarti A yang menjadi anggota B saja. Ya, 4 A yang menjadi anggota B sekaligus jadi anggota C. Sementara yang kelima adalah A yang merangkap menjadi anggota C saja. Ya, 6 anggota B saja, 7 anggota B yang merangkap C saja, dan yang kedelapan adalah anggota yang hanya C saja. Nah, setelah dibuat penomoran itu baru kemudian diperiksa satu persatu dengan tema tadi ya. Kalau tulisannya U artinya gabung, kalau yang seperti ya Baneng ini, kura-kura ini artinya irisan, anggota bersama ya. Kemudian kalau komplemen artinya bukan anggota di luar ya. Kalau tandanya kurang artinya mengeluarkan, mengeluarkan yang sama begitu nak. Nah, ini tema yang pertama nak yang perlu saya garis bawahi. Kenapa ini kok begini? Halo, nak, Fauzul, layarnya masih nampak nak? Masih, Pak. Masih ya. Ya, jadi itu caranya yang pertama Fauzul, cara penomoran. Baik, sekarang Nanda yang ada cara yang kedua dan ini cara yang lebih cepat ya. Dan ini caranya lebih singkat. Cuma tetap saja nak harus melewati tahapan dari cara yang pertama. Ya, tetap saja ya melewati tahapan cara yang pertama, cara penomoran. Nah, sekarang cara yang kedua adalah cara penomoran dengan segera memperkirakan kira-kira mana yang cocok. Nah, ini ya. Ini cara yang kedua. Ini cara yang kedua nih. Cara yang kedua. Jadi cara yang kedua sudah bisa kemudian membayangkan, memperkirakan mana kira-kira jawaban terpilih. Kalau pakai cara penomoran pertama tadi, seakan-akan, nah ya, seakan-akan kita menguji satu persatu. Tapi kalau cara kedua ini memanfaatkan penomoran iya juga, tapi juga ya, nah, ya, memanfaatkan perkiraan. Kira-kira ini iya, kira-kira ini bukan. Jadi nggak semua lagi opsi jawaban dipilih satu persatu, ya, tapi segera segera dibayangkan. Baik, sekarang Kak Nadia, tolong baca soalnya nak nomor 2. Silakan Nak Nadia. Baca Nak Nadia.
Notasi dari daerah yang diarsir adalah daerah arsiran pada gambar di atas menyatakan himpunan. Ya. Yang diarsir yang mana Nadia? Yang B, ya nak. Coba Kak Nadia. B, C. Pandai. Itu kalimatnya Nadia. Jadi Nadia sudah bisa bayangkan mana yang terpilih. Pokoknya yang ada B dan C. Ada B gabung C, betul? Ada B dan ada C, betul? Betul. 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 Maka ini kan digabung. Maka opsinya menggabungkan B dengan C. Maka jawabannya bukan E, bukan D, ya. Bukan. Kalau ini bukan gabung, ini kan iris kan, bukan ya. Nah, ini juga bukan. Masa gabung semuanya? Maka sisa jawabannya tinggal dua. Kalau tidak A, maka jawabannya B. Kalau B benar, A salah. Kalau A salah, B benar. Sekarang pertanyaannya, coba anak lihat sebentar semuanya. Saya tanya dulu Safira Afifah. Safira Afifah, apakah di gambar ini ada nak daerah yang merangkap tiga-tiganya? A sekaligus B sekaligus C, Afira? Perhatikan gambar ini nak Safira. Apakah ada daerah yang merangkap dia anggota A, dia juga anggota B, dia juga anggota C. Ada di gambar ini nak Enggak, Pak. Safira? Nak Safira ada? Enggak, Pak. Nggak ada Pandai, nggak ada. Kalau misalnya daerah yang merangkap, itu gambarnya tuh kayak gini nak. Kayak gini nih. Nih. Daerah yang merangkap tuh yang di tengah-tengah ini, dia anggota A, dia anggota B, dia anggota C. Sementara di soal ini A dan B nggak ada irisannya kan? Ya, Berarti daerah ini tidak ada. Maka kalau B bukan C, bukan D, bukan E, bukan jawabannya apa nak? A. Selesai. Oke, sekarang saya tambahkan nah, konsep penomorannya supaya bisa lebih nyata. Oke, sekarang saya buat konsep penomorannya. Andai ini satu, daerah yang A saja satu, maka saya mau tanya daerah dua apa nak? Bacanya apa daerah dua? Anggota A yang juga anggota C. 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 Itu namanya iris ya, itu namanya iris. Maka kalau disebut tiga, nah yang tiga di bawah ini, bacanya apa yang tiga ini nak? Anggota C, bukan Anggota anggota C. A. Anggota C saja. C saja. Kalau yang empat ini, Anggota B, anggota C. ya anggota B yang merangkap anggota C. Kalau daerah lima ini nak, Anggota B Anggota saja. B saja. pandai. Berarti kan yang ditanya adalah daerah yang tiga, empat, lima kan? Ya, Ya, yang ditanya adalah tiga, empat, lima. Sementara saya tanya sekarang. B gabung C apa aja isinya? B gabung C. B gabung C. Isinya adalah 3, 4, 5. dua, Eh, tiga, hmm, empat, lima. Betul kan? betul. Betul. Dikurangi. Kurangi apa, nak? A yang Iris merangkap C. C. Kurang berapa, nak? 2. Kurang dua. Berarti duanya hilang dikeluarkan. Maka sisanya apa? Tiga, 3, empat. 4, 3, 5. 4, 5. Maka jawabannya A. Itu daerahnya. Jadi, kalau yang cara pertama, nak, mutlak kita buat penomoran. Sementara cara yang kedua sudah mulai kira-kira. Yang kalau mau dites tuh yang mana? Nggak perlu semua. Ya, kita bisa lihat Ya, Pak. objeknya. Misalnya objeknya itu kan gabungan B sama C tanpa A gitu kan. Gabungan B sama C berarti B harus gabung dengan C. Maka jawabannya harus ada yang gabung B dengan C. Nggak boleh jawabannya D karena ini bukan gabung, ini malah iris kan. Nggak boleh ya. Ya, Pak. Tapi kalau digabung pun tidak melibatkan A, nggak melibatkan A. Maka jawaban C bukan, D bukan, E bukan. Maka jawabannya kalau nggak A, jawabannya B. Tapi A iris B iris C itu nggak ada
nggak ada daerah yang nampak menjadi irisan dari A iris B iris C. Jangankan A iris B iris C, A iris B saja nggak ada, gitu kan? Iya. Maka Ya. satu-satunya yang bisa diuji atau dipilih adalah opsi A. Nah, itu ya. Jadi memang aturan dasarnya nak dengan cara penomoran. Tapi untuk soal pilihan berganda, kita juga bisa manfaatkan. Manfaatkan dari sisi pilihannya. Ada jawaban-jawaban yang sudah sangat mengarah. Itu dipilih. Sementara yang nggak ada gambarannya dibuang. Paham? Paham. Oke, alhamdulillah. Itu ya. Sekarang beranjak ke nomor 3. Awa, baca nak soalnya Awa. Ya kan nak Awa? Nomor 3. Ya, ekspresi yang tepat. Ekspresi yang tepat untuk menggambarkan daerah arsiran pada gambar di atas adalah Ah, coba anak lihat. Awa, coba anak lihat. Secara ringkas, anak bisa lihat. Daerah yang diarsir itu yang mana, nak? daerah A, tapi yang nggak termasuk anggota C, terus sama daerah B, tapi ada anggota C juga. Berarti ini kan digabung, nak. B yang digabung dengan sebagian A, kan? Ya, Ya, maka jawabannya pasti, nak, bukan E. Pastilah, bukan E. Betul kan? ya, Betul. Ya. Pasti juga bukan C. Yang gabung tuh kan A dengan B, bukan A dengan C. Kan gitu kan, nak? ya, Ya, betul kan? Betul, nak ya? Betul, Pak. Betul. Pasti juga bukan A. Kenapa, nak, bukan A? Kenapa bukan A, nak? Irisan. Irisan, bukan irisan, tapi gabungan kan? Mm-mm. Ya. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, nak, kira-kira menurut kalian jawaban yang paling tepat itu B apa D? Jawaban yang paling tepat, nak, B apa D? D. Ya, Pandi. Bagus. Bukan B. Masa gabung juga dengan C, gitu kan? Ya, Ya. maka jawabannya A gabung B saja, tapi dikurangi. Dikurangi apa? A A yang iris C. beririsan dengan C. Nah, jawabannya di gitu, nak. Ya, Jadi Pak. nggak semuanya bisa, nggak semuanya perlu dinomorkan, tapi yang bisa digambarkan, dibayangkan, itu bisa dipilih. Bisa? Bisa. Alhamdulillah, kayak gitu ya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini Bismillah ya. Nanti insya Allah ini ada pertanyaan sampai di sini, nak. Satu, dua, tiga ini ada pertanyaan. Cara penomoran, kemudian cara perkiraan. Kalau bisa dua-duanya digabung, bisa? Alhamdulillah. Pokoknya saya mau tes sekarang. Saya mau tes sekarang ya. Baik, sekarang Salwa Arguyani Munda. Siapa aja, nak, anggota A? Kak Salwa. Siapa aja, nak, anggota A? Ayo Kak Salwa. Anggota A siapa aja, nak? Anggota A ini siapa aja? E. Terus? I, ya. Terus? F. F. Satu lagi. H. H. Betul kan? H juga anggota A kan? Ya. Dikurang. Apa bacanya ini, nak? Salwa. B. Apa itu bacanya? D iris gabungan. Nah, B irisan C. Apa maksudnya, nak? B irisan C itu maksudnya apa? Anggota B yang juga jadi anggota D. C. Siapa aja, nak, anggota B yang juga merangkap anggota C itu siapa aja, nak? H. H dan K. K. Nah, kalau yang dikurangi, K pasti nggak pakai lah. Kenapa? Di sini kan nggak ada K. Berarti K nggak ada urusannya. H yang hilang, H yang hilang.
H dikurang H. Maka sisanya apa aja, Nak? E, I, F. E, I, E, I, F. Maka jawabannya yang mana nih? A. A. Hah? Oh, D, Pak. balik-balik D. nih. Terbalik-balik ini ya. A, B, C, A, B. Pokoknya jawabannya di bawah C inilah. E, F, I gitu, Nak. Ya, E, Pak. F, I. Bisa? Bisa. Alhamdulillah. Baik ya. Sekarang lanjut nomor 5. Ya, nomor 5. Naura, Iya, Kak Pak. Naura. Baca soalnya, Nak. Baca soalnya P komplement, baca, Nak. Baca, Nak Naura. Misalkan himpunan Enggak. S. Langsung. P Yang komplement. mana, Pak? Yang nih, maka Maka P komplement cukup kali Nora. P komplement tuh maksudnya apa, Nak? P komplement. Yang bukan? yang bukan P. Nah, siapa aja? Kalau P-nya ini yang bukan P siapa aja? Berarti Terus Kak bilang. Yang bukan P siapa aja? Berarti 789, Pak. 7, 8, 9, 9. 10, Eh, 11, mana? 12, dan seterusnya. Kenapa? Karena S itu bilangan asli, Nak. Oh. Iya kan? Iya. Iya. Sekarang lanjut Kak Naura. Yang bukan apa nih? Sambungannya apa nih bacanya? Apa Kali, nih? Pak. Nih, Kali Q bacanya apa nih? komplement. Kali Q komplement. Kurang. Oh, kurang tuh, Pak. Oh, kurang. Kurang. Nggak ada ya operasi hitung kali, nggak ada, Nak ya? Kurang. Ya, Kurang Pak. apa, Nak? Kurang Q selain Q. komplement. Siapa aja, Nak? Siapa aja anggota Q komplement? 1, 2, 3. Bagus. 1, 2, 3. Terus? 10. 10. Terus? 11, 12, dan seterusnya. 11, 12, dan seterusnya. Berarti 12-nya dicoret kan? Iya. Dan seterusnya dicoret kan? Iya. Apalagi sisanya? Yang sisanya apa berarti? Sisanya apa, Nak? Yang sisa. Iya. 11-nya dicoret nggak? Coret, Pak. Coret, Pak. 10 coret nggak? Coret. 3 coret nggak? Enggak. Enggak lah, kan di sini nggak ada 3 kan? Maka Iya. jawabannya apa, Nak? Jawabannya 1, 2, 3. 7, 8, 9. Oh, iya. Nah, jawabannya, Nak, 7, 8, 9. Betul? Betul, Pak. Ya, 7, 8, 9. Kalau saya ganti soalnya, Nak, misalnya gini. Kalau P komplement kurang Q, apa jawabannya? P komplement kurang Q. 1, 2, 3, Pak. Wah, kalau P komplement kurang Q, jawabannya banyak kali. Oh, iya. Iya kan? Iya. P komplement 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Dikurang Q, yang hilang berarti 7, 8, 9. 9. Sisanya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Banyak kali jawabannya. Nah, maka perhatikan apa yang diinginkan di soal. Sampai di sini, Pak. Paham, Pak. Oke Paham, Pak. ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Kak Salwa, baca soalnya, Nak, Kak Salwa. Nomor 6. Jika K sama dengan Oh, X ada Cantika positif, juga. Ya. X kuadrat tambah 5X tambah 6X sama dengan 0, maka banyaknya himpunan bagian dari K adalah Oke, sekarang perhatikan, Nak. Perhatikan. Untuk pertanyaannya untuk banyak himpunan, maka jawabannya rumusnya, Nak, 2 pangkat N. Di mana N itu menyatakan anggotanya. 2 pangkat N. Itu rumusnya, Nak. Banyak himpunan rumusnya 2 pangkat N. Ya. Nah,
Sementara harus diingat ya, 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1 berapa? 2, 2. 2 pangkat 2, 4. 4. Dan seterusnya ya. Maka jawabannya nak seperti ini ya. 1 ada, 2 ada, 4 ada, tapi 6 nggak ada, 8 ada gitu kan. Iya. Untuk persamaan X kuadrat, apa nih? Tambah berapa nih? 5. 5X. Tambah 5X diubah gitu kan. Masih ingat nah kan? Bentuk umumnya kan min kan? Iya, Pak. Ya, terus tambah 6 sama dengan 0. Coba nak bayangkan 2 angka dikali hasilnya 6. Tapi kedua angka itu kalau ditambah hasilnya min 5. Angka berapa nak? Min 2 sama min 2 3. tambah Pandi, min 2 dengan min 3. Min 2 tambah min 3. Min 2 tambah min 3 jadi min 5. Min 2 kali min 3 jadi 6. Benar. Berarti akar-akarnya Positif. akar-akarnya Negatif. negatif. Pertanyaannya yang ditanya apa? Banyak Yang himpunan positif. yang positif. Ada apa enggak? Nggak ada. Enggak ada. Berarti kalau enggak ada 0. Berarti berapa 2 pangkat 0? 1. Ya, jawabannya 1. Jangan terkecoh. Tapi kalau soalnya nak negatif, maka jadi 2 pangkat 2. Jawabannya 4. Nah, ini diperhatikan soalnya. Soalnya kadang menjebak. Ya, soalnya kadang nak menjebak. Dilihat soalnya positif, nggak ada akar positifnya. Bukankah kita sudah pernah bahas, nah, kalau bentuk X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, karena semuanya plus kan kedua-dua akarnya min. Betul nggak? Betul. Nah, maka nggak ada akar yang positif, nggak ada, karena dua-dua akarnya negatif. Maka banyak himpunannya 2 pangkat 0, 1. Itu pentingnya. Nah, jadi ada pengetahuan lintas bab. Nah, jadi memungkinkan kita ya menyelesaikan satu soal dengan menggunakan teori yang ada di bab yang lain. Paham? Nah, alhamdulillah ya. Jadi hati-hati kalau soalnya negatif, aduh jawabannya tadi 4 ya. 2 pangkat 2. Tapi karena yang ditanya positif, berarti jawabannya nggak ada. Berarti 2 pangkat 0. Jawabannya 1. Kenapa 1 ya? Dalam himpunan ini disebut sebagai himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. 1. Dia dihitung ada 1. Gitu ya. Paham? Paham. Alhamdulillah ya. Sekarang Kak Cantika. Kak Cantika, tolong Ananda baca nomor 7 nak. Silakan baca nomor 7. Jika 75 siswa kelas 3 suatu SMU mengikuti UMPTN sebagai calon mahasiswa perguruan tinggi negeri melakukan pilihan sebagai berikut. 30 siswa memilih sebagai calon mahasiswa ITB, 45 siswa memilih ITS, 20 siswa tidak memilih ITB maupun ITS. Maka siswa yang memilih sebagai calon mahasiswa kedua perguruan tinggi ITB dan ITS tersebut adalah. Ini temanya kan 2 nak. Kalau 2 pakai apa saya bilang? Tabel. Tabel, bagus ya. Ya, pakai tabel. Buat tabelnya. Nah, buat tabelnya. Ketika saya buat ini tabel ya, saya anggap kalian sudah bisa ikuti ya, karena tabel ini nak sudah diajarkan berkali-kali tabel ini. Nah, tabelnya ini ya. Berapa orang semuanya nak? 75. Di mana letak 75-nya tuh? Di mana letak 75-nya? Di Paling bagian bawah ya, bawah. bawah. Nih tulis nih 75. Gitu kan? Iya. Terus di sini pilih ITB, B, ITS, S. Yang pilih ITB berapa? 30. Nah, isi di sini 30. Yang pilih ITS 45. isi di sini. Yang tidak pilih dua-dua
20. Nah, sekarang saya mau tanya, nah, 45 tambah berapa jadi 75? 30. 30. 20 tambah berapa jadi 30? 10. 50. 10. 10. 10 tambah berapa jadi 30? 20. 20. Ya, sudah selesai 20 kan? Betul? Betul. Kalau betul kerjakan nomor 8. Coba nomor 8 kerjain. Jawabannya apa? 1, 3, 5, 8, atau 9? Coba kerjakan sekarang. Nomor 8. Coba kerjakan nomor 8 sekarang, Nak. Nah, tugas saya cuma ngingatin saja ya. Ini gini kan caranya. Nah, tugas kalian kemudian terapkan nomor 8, 9. Silakan semuanya. Anak-anak sekalian, nanti kan pada nanti jam 10.15 kita ada belajar lagi, Nak, ya, di ruang Zoom yang sama. Begitu juga nanti siang juga ada ya untuk kelas kedinasan kalian boleh ikut ya. Bukan berarti yang SNBT cuma ikut yang SNBT saja. Kalau memang ada waktu dan kesempatan, nanti sesi kedua jam 10 lebih 15 ya. Itu sesi yang gratis untuk teman-teman yang lain ya. Kami juga pingin bisa bantu lebih banyak lagi untuk menjadi yang lebih siap SNBT ya. Boleh ikut juga ya. Nanti Ba'da Zuhur juga ada, itu boleh ikut juga. Jadi walaupun tulisannya sekolah kedinasan, tapi anak-anak SNBT dipersilahkan ikut, bahkan sangat dianjurkan. Ikutlah kalau memang ada kesempatan. Tapi kalau kira-kira ada keperluan, boleh ya, tidak ikut. Insya Allah, nak, rekamannya kita share ke grup dan kalian boleh share-share ke kawan-kawan yang lain. Ya, untuk sesi yang kedua nanti boleh ikut ya. Sesi ketiga juga boleh ikut. Nah, ikut ya. Nanti bilang ke kawan-kawan yang lain ya, yang anak-anak Riap yang lain boleh ikut sesi yang kedua ya. Begitu juga anak-anak sekolah kedinasan boleh ikut sesi yang pertama, kedua dan seterusnya ya. Nah, tapi yang untuk sesi khusus kita ini ya tidak boleh diikuti yang umum karena kan nanti nggak sama jalurnya lagi ya. Yang sesi yang kedua tuh yang umum, boleh ikut semuanya. Kalian juga saya harapkan ikut. Baik, nomor 8 apa jawabannya? 8 orang. Ya, jelas sekali soalnya nih. Kalau cara gelantunya, nak, karena soalnya nomor 8 maka jawabannya 8 gitu kan? Ya, jawabannya 8. Kira-kira perlu dibahas apa enggak? Udah bisa? Perlu, Pak. Perlu dibahas, boleh. Nah, perlu dibahas. Bahaslah ya nih ya. Tabel lagi Faizul. Ya, Pak. Orangnya berapa semua Faizul? 48. Taruh sini karena ya kan. Ya, Terus di sini isi M. Apa M? Matematika. Matematika. Ini F. Berarti apa? Jika. Di sini berapa saya tulis Faizul? Hmm, 27. Oke, bagus. Berapa anak di sini saya tulis, nak? 20. Ya, 7 itu di mana saya tulis? 7 di mana Di Faizal? antara tuh, Pak. Antara 7 ya. Yang ditanya Ya, apa, nak? Pak. Yang Siswa ini kan. yang Nah, yang di sini berapa isi, nak? Faizal di sini berapa isi nih? Di sini berapa isi, nak? 20, Pak. 20. Di sini berapa isi, nak? 28. 28. Berarti di sini isi berapa, nak? 8. Nah, jelaskan. Ya, Bisa? Pak. Bisa? Bisa. Nah, enggak ya. Semua tabel enggak perlu semua isi tabel enggak semua harus diisi ya. Baik, Anda sekalian, sekarang tugas kalian juga. Tugas kalian juga. Silakan kerjakan nomor 9. Silakan. Tolong baca soalnya. Awa, Awa baca soalnya, nak. Silakan, nak, Awa. Hasil pengamatan
pemetaan yang dilakukan terhadap 100 keluarga menyatakan bahwa ada 55 keluarga memiliki sepeda motor dan 35 keluarga memiliki mobil. Jika ternyata ada 30 keluarga yang tidak memiliki sepeda motor maupun mobil, maka banyaknya keluarga yang memiliki sepeda motor dan mobil adalah Nah, ini sama aja nih. Silakan dikerjakan. Sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Ini dasar nih, harus ahli ini ya. Karena yang tipe ini nak, insya Allah selalu keluar di ujian ya. Khususnya sekolah kedinasan, juga ini juga keluar ya. Juga SNBT ya, ini juga keluar. Nah, harus bisa nih. Silakan. Tolong sampaikan kawan-kawan yang lain ya. Untuk sesi kedua jam 10:15, siapa aja boleh ikut ya. Ikut aja nak ya, ikut. Boleh nanti kalian bantu share linknya, link Zoom-nya. Silahkan ikut ya. Nanti link Zoom-nya juga saya ulang lagi ya, walaupun sama seperti link ini, supaya kalian mudah untuk share-share ke kawan-kawan yang lain ya. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa jawabannya? Berapa nak? Sudah dapat belum? Ayo bilang siapa yang sudah dapat jawabannya? 10, 20, 20, 30. Pak. Iya, 20. betul. Jawabannya 20. Udah selesai ya. Ada cara cepatnya nak kalau soal kayak gini ya, tanpa tabel. Ini 55 tambah 35 berapa? 90. 90 tambah 30 berapa? 120. Kurang 100 berapa? 20. Nah, itu cara cepatnya ya. Boleh tanpa tabel, caranya kayak gitu juga boleh. Silakan ya. Nah, sebagai penutup untuk materi kuantitatif himpunan ini, coba kalian konsentrasi pada soal nomor 10. Nah, ini belajar ya. Belajar memanfaatkan pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, sekarang nak, kalau biasanya pakai tabel itu kan dua, dua temanya pakai tabel tuh dua, nak, dua ya. Kalau sudah tiga, jangan lagi pakai tabel. Bahkan kalau tiga digunakan tabel, sukar, sulit. Tabel itu nak cuma menjadi kekhususan. Kalau kalian melihat tema yang dimaksud adalah dua, ya. Kalau bukan dua, lebih dari dua, kembali nak menggunakan diagram Venn. Nah, ini diagram Venn ya. Ada lingkaran tiga lah kalau gitu ya. Ada lingkaran tiga. Satu, dua, tiga. Tiga ya. Ada tiga. Ada tiga. Nah, tiga ya. Tiganya apa aja? Tolong baca soalnya Kak Nadia. Kak Nadia baca soalnya nak. Silakan nak Nadia. Total siswa yang memiliki masing-masing ekstrakurikuler adalah basket, renang, kasti, Mm-mm. mana? Yang mana, Pak? Yang 10 10 nak 10. 10. Total siswa yang mengikuti masing-masing ekstrakurikuler adalah basket, renang, dan kasti. Ah, ini Masing-masing ini basket. Ini kasti. Ini renang. Renang. berapa ya? Berapa nak?
Basket berapa? Basket 50. Kasti 245. Kasti 45, Renang 30. 30. Bagus. Terus nak, lanjut nak. Sejumlah X siswa menyukai basket dan renang. Basket dan Sebanyak renang. Y Nah, nih. Basket renang nih ini ya, basket renang tuh ini. Ini basket renang. Ini basket renang. Ya, terus nak. Sebanyak Y siswa menyukai basket dan kasti. Nah, nih, basket kasti nih. Anggota basket, anggota kasti. Terus nak. Sebanyak Z siswa menyukai renang dan kasti. Ini dia, renang dan kasti itu nih. Itu kan? Betul kan? Lanjut nak. Terus. P siswa tidak menyukai 3 olahraga tersebut. Yang P itu di luarnya. P itu di luarnya. Nih P. P itu nggak suka basket, nggak suka casting, nggak suka renang kayak saya ya. Basket nggak suka, casting nggak suka, renang nggak suka. Misalnya sukanya sepak bola di luar. Terus nak lanjut. Q siswa yang menyukai ketiganya. Oke, sekarang saya mau tanya sama Nadia, di mana saya harus letakkan ki? Di luar. Ki apa ki? Nak, ki itu apa? Q yang tidak menyukai ketiganya. Yang nggak menyukai ketiganya kan P. P yang tidak Oh ya, menyukai. Kalau yang Ki, menyukai. di mana letaknya, nak? Di antara, Ya, di tengah-tengah ini. di tengah-tengah nih. Nih ya. Ini dia, ini nak. Dia suka basket, suka kasti, suka renang. Saya mau ulang lagi tadi. Basket, basket, ya, ulang lagi ya. Basket basket dan suka renang namanya apa? Yang suka basket, suka renang, berapa nilainya? Ini kan? Suka basket, suka renang, apa nilainya? X. X. Berarti inilah X. Kesimpulannya, kalau yang di tengah-tengah Ki, maka sisanya adalah X kurang Ki. Ditambah Ki jadi X. Yang di sini jadi Y kurang Ki. Di sini jadi R kurang Ki. Kan begitu, nak? Betul kan? Yang ini X kurang Ki, ini Y kurang Ki, ini R kurang Ki. Apa itu X kurang Ki? Yang suka basket renang saja, tapi dia nggak suka kasti. Apa itu Y kurang Ki? Yang suka basket dan kasti, tapi nggak suka renang. Apa itu R kurang Ki? R kurang Ki itu arti yang suka renang, suka kasti, tapi nggak suka basket. Gitu, nak. Paham? Paham. Nah, sekarang Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, anak-anak sekalian berarti ya, kalau saya mau isi yang ini, yang suka basket saja, berarti 50 kurang X kurang Ki, kurang Y kurang Ki gitu nak. Ya, dan seterusnya. Tapi intinya begini. Intinya begini. Salwa, coba baca keempat poin ini nak. Oh, ini ada satu nak. Jika diketahui, sambung Nora, Nadia, jika ini sambung tiga jika Jika diketahui pula bahwa X tambah Y tambah Z sama dengan P, manakah di bagus. antara pilihan berikut yang bernilai benar? Oke ya. Ada 4 pernyataan. 1, 2, 3, 4. Saya sudah bilang di kelas berulang-ulang. Saya bilang nak. Saya sudah bilang berulang-ulang. Apa yang saya ingin sampaikan ya? Kalian tidak perlu membacanya berurutan. 1, baca 2, teliti 3, periksa 4. Nggak perlu. Tapi yang perlu kalian lihat adalah mana jawaban yang paling mudah. Paling mudah dideteksi. Apakah itu benar atau itu salah? Paling mudah deteksi. Misalnya, coba lihat poin yang keempat. Saya rasa ini nak poin yang paling mudah untuk dideteksi benarnya atau salahnya. Salwa, baca nak, tolong nak. Poin yang keempat, Salwa.
Murid yang menyukai tepat dua jenis olahraga adalah X tambah Y tambah Z orang. Oke, sekarang lihat. Ada kata kunci di sini. Tepat dua jenis. Berarti yang dimaksud adalah X kurang Q. Itu tepat dua jenis. Y kurang Q. Tepat dua jenis. R kurang Q. Tepat dua jenis. Gitu ya. Maka kalau dijumlahkan adalah X kurang Q tambah. Sambung nak Salwa? Y kurang Q. Pandi. Y kurang Q. Sambung lagi nak. Y kurang Q. R R kurang Q. kurang Q. Artinya bukan X tambah Y tambah Z saja. Oh kok R ini Z nih ya, maaf ya. Bukan X tambah Y tambah Z saja, tapi harus pakai kurang Q, kurang Q, kurang Q. Betul nggak? Betul ya. Berarti pernyataan yang keempat itu jelas betulnya atau jelas salahnya, nak? Jelas Banyak betul. murid yang menyukai tepat dua jenis X tambah Y tambah Z itu betul salah atau betul benarnya, nak? Betul-betul salah atau betul-betul benar? Yang mana betul nih? Ini pasti salah. Yang betul nak X kurang Q tambah Y kurang Q tambah Z kurang Q. Dan itu bukan X tambah Y tambah Z. Karena harus dikurang Q, kurang Q, kurang Q lagi. Kesimpulannya, ulang-ulang kesimpulannya. Faizul, berarti pernyataan 4 betul atau salah Faizul? Salah, Pak. Ya, Faizul, kalau pernyataan 4 salah, mana opsi yang pasti salah? Faizul, A, B, C, D, E, mana yang pasti salah, nak? Pasti salah D, Pak. D pasti salah. Enggak cuma D, C salah juga. Kan ada 4 kan? Ya. Ya. Apalagi yang salah? Apalagi yang E. salah? A, E. C salah, D salah, E salah. Itu manfaatnya melihat yang mana yang paling mudah betulnya atau paling mudah ditemukan kesalahannya. Kayak gitu, nak. Berarti jawabannya kan pasti C bukan, D bukan, E bukan, karena pernyataan keempat bernilai Salah. salah. Maka jawabannya tinggal apa? A sama B. Kalau A sama B berarti yang diperiksa apa, nak? Yang periksa apa? 2. 2. Karena A-nya, karena satunya pasti Benar. 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 Karena 3-nya pasti Benar. oke, pandai. Iya Sudah. kan? Kalau satu benar, ini benar, ini benar, itu benar. Cantika, baca nomor 1, nak. Pernyataan 1. Cantika. Cantika masih hidup? Nih, Cantika mungkin sedang nih ya. Coba baca siapa lagi ya? Siapa aja nih? Safira, Afif. 1 apa, nak? Murid yang menyukai basket, renang, dan kaki adalah 10 orang. Ya, apa? Yang mana tuh, Safira? Safira, yang mana tuh? Yang 10 tuh apa? Yang 10 tuh yang mana, nak? 10 tuh yang mana? 10. yang suka basket, renang, sama kaki, Pak. Ya, yang mana? X, Y, Z, Q, apa yang mana tuh? 10. Yang Ki, Pak. Iya, bagus. Nilai Q-nya 10. Tahu dari mana 10? Dari jawabannya. Di soalnya nggak ada keterangannya. Nah, sudah tahu sekarang Q-nya 10. Banyak murid yang menyukai basket, renang, dan kasti 10 orang. Karena 1 betul, berarti informasi ini betul. Sekarang coba kita uji untuk nomor 2. Safira lanjutkan, nak, nomor 2. Baca lagi, nak, nomor 2. Banyaknya murid yang hanya menyukai basket dan renang adalah X Nah, betul atau salah, Safira?
Safira betul apa salah nak? Yang suka basket dan renang X kurang 10. Betul apa salah nak? Salah, Pak. Betul. Yang suka basket dan renang saja kan X kurang Q. Kan ini dia. Kan X kurang Q ini. Yang suka Iya, basket renang X kurang Q. Q-nya berapa? 10. 10. 10. Berarti betul X kurang 10. Berarti kalau satu betul, dua betul, jawabannya apa? A. A. Gitu nak. Berarti jawabannya bukan B. A. 1 betul. 3 betul. 2 juga betul. Nah ini harus belajar melihat. Ya harus belajar melihat. Lihat potensi-potensi harus diikuti nak gitu nak. Pak tahu dari mana Pak? Q-nya 10. Itu kan dibilang di nomor 1. Banyak murid yang suka basket, renang, dan kasih 10. Karena itu pernyataan yang betul, berarti Q-nya 10. Kayak gitu nak. Logis? Logis. Alhamdulillah ya. Baik, sudah alhamdulillah nak 10 soal kita selesaikan pembahasannya dan menurut saya nak soal-soal ini menarik untuk dicermati ya, untuk dipelajari lebih lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini nak? Silahkan ditanyakan. Ada pertanyaan? Enggak. Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada, maka dilanjutkan dengan mengisi free test. Post test ya. Dengan mengisi post test, saya berharap nak kalau kalian punya keluangan waktu, silahkan ikut kembali untuk Zoom yang kedua di jam 10:15. Ngulang-ngulang nak, belajar ngulang-ngulang ya. Nah, untuk yang Zoom yang kedua ini karena gratis bisa diakses teman-teman kalian, saya minta tolong nak nanti di-share lah ke grup ya, grup kawan-kawan di sekolah untuk bisa bergabung bersama ya. Nanti yang setelah zuhur jam 13.30 kalau kalian masih ada keluangan waktu bisa ikut juga yang untuk persiapan sekolah kedinasan. Tapi kalau misalnya memang ada yang tidak betul-betul tertarik sekolah kedinasan, diperkenankan untuk tidak ikut ya, boleh. Tapi kalau ada waktu nak silahkan diikuti. Nah, baik ya, saya cukupkan nak untuk sesi ini. Insya Allah nanti videonya akan saya share ke YouTube ya. Nanti kalian bisa mengulang-ulang pelajarannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diisi ya. Silakan diisi untuk yang Ya, Pak. post testnya.